selamat datang di Dramus. Jadi gua hari ini lagi ke ini sih, mau beli aksesoris aja sih. Tapi setelah jauh ini sih masih enakan sih. Oke. Ini gue gak berani ngebut-ngebut aja sih, karena ini kayaknya habis hujan sih. Ya jadi tadi sih sebenarnya pengen nyoba top speednya dari hasil dari 6 speednya R15 di motor fiction ini ya, motor fiction Lightning. Tapi karena tadi pagi hujan, jadi gue mengurungkan niat gue, jadi ya terpaksa gue baru keluar sekarang. Jadi ya paling kalau sekarang sih ya cuma apa ya, cuma ini ya, jalan-jalan sedikit aja lah ya. Sambil nyobain lagi nih, enak banget sih. Untuk asal-asalnya sih ya nggak terlalu signifikan sih, cuma tadi yang gua rasain ini agak sedikit apa ya, agak sedikit lemot ya akselerasinya. Ya lumayan sih, tapi ya setidaknya ya napasnya lebih panjang sih yang saya rasakan sih. Ini napasnya panjang banget. Jadi karena sekarang gua mau ke Cimindi sih, jadi ya gua lebih bahas ini aja ya, 6 speednya buat fixtionnya. Ini gua agak jalan santai aja deh. Biasanya kalau di daerah sini mah banyak yang ngebut-ngebut, nyalip-nyalip. Karena kan ini kan emang jalannya sempit banget kan. Jadi kalau buat mobil sih ya nggak bisa terlalu kenceng banget. Tapi kalau untuk motor mah enak sih buat nyalip-nyalip ini, asalkan ya lebih bahaya. Karena apa? Karena belokan sih, tikungan juga. Gue juga nggak berani belok kalau tikungan ini, kecuali kalau lagi sepi ya enak sih. Ya, tapi ya udahlah. Nanti wah beneran nggak berani sih kalau nyalip daerah sini sih. Oke, mungkin gue bahas soal 6 speed dari fiction ya. 6 speed dari fiction R15 ini ya, ini sebenarnya PNP ke fiction. Sebenarnya bisa sih pakai punya R15 V3 untuk apa, untuk gear apa, rasio giginya ini atau transmisinya. Cuma bedanya itu si asnya itu lebih panjang. Dan kalau untuk R15 V3 itu setahu saya sih harus ganti semua ya, dari gigi 1 sampai 6 itu ganti semua, karena lebih panjang kan si as giginya itu. Kalau untuk yang V3 sekali ya, jadi harganya sih jadi lebih mahal ya. Kalau nggak salah itu untuk R15 V3 itu di e-commerce itu sekitar 1 jutaan. Tapi kalau untuk rasio gear R15 itu satu paketnya saya cuma beli 950 ribuan. Itu pun saya sekarang ini ya ambilnya juga susah banget, karena saya nyari di bengkel manapun yang kayak Yamaha itu harus inden, dan indennya juga nggak tahu kapan, karena Jakarta kan lagi PSBB dan lagi PSBB dan kirimnya juga nggak pasti kapan. Jadi ya mau nggak mau saya juga beli online dan harganya lebih mahal. Terus ongkir, lumayan sih ongkirnya, dapat promo. Cuma ya yang saya rasain dari rasio gigi 6 R15 V3 ini ya sebenarnya nggak signifikan banget. Cuma perbedaannya kalau menurut saya sih ya napasnya jadi lebih panjang sedikit gitu. Terus ya nambah gigi lagi. Terus tadi saya nyobain top speed tadi itu jadi lebih naik gitu. Itu yang kemarin saya nyoba di habis saya ngambil motor ini, itu juga lumayan tuh, 140 mau 150 itu nyampe tuh. Itu si Gondus itu kalah. Jadi perubahannya sih sebenarnya sih nggak cuma 6 speed doang, tapi perubahannya sih pertama kampas kopling sama per kopling sudah saya ganti menggunakan BRT, ada di Dramus Shop workshop salah, Dramus Workshop. Terus untuk rantai depan saya ganti jadi 12, belakang jadi 47. Dan sudah o-ring rantai saya. O-ringnya sih The Cross kalau nggak salah. Itu nggak terkenal banget, tapi lumayan murah karena lebih menghemat budget. Terus rencananya sih kedepannya sih mau apa ya, mau ganti apa
apa ya, mau ganti radiator sih sudah ganti sih. Apa ya namanya, saya tuh suka lupa ya, saya cantumin aja nanti di sini kalau ingat. Filter udara, aduh baru ingat filter udara sih. Nah paling saya pengen ganti perox karena udah lama nggak diganti sih, jadinya ya mungkin jadi lebih lemot ya asal-asalnya karena filter udara gak diganti. Sama ya mungkin saya pengen cek ini sih, tangki udah bersih atau belum sih. Ya seperti biasa sih, gue pengen ke Cimindi karena direkomendasi kalau mau cari spare part murah sih di situ. Cuma ya karena gue sih nggak percaya sih kalau untuk spare part ya beneran asli atau enggak, gue juga nggak tahu. Tapi kalau untuk aksesoris nggak ngaruh sih sebenarnya, karena ya bentuknya juga sama aja dan nggak ngaruh juga. Ini sih macet banget ya, padahal lagi pandemi gini ya masih banyak yang keluar juga. Padahal ya keluarnya juga nggak penting-penting sih kalau gue, ya emang karena gue pengen nyari barang aja. Kalau di online mah susah, nggak dapet. Ya masih lagi pandemi sih ya, banyak sih yang jual udah susah, promo-promo udah dikit, jadi ya ekonominya ya juga hancur. Oke, lanjut lagi ke aduh susah banget sih kalau mau nyalip. Lanjut lagi sih kalau buat, oke gue salip dulunya. Sip lah. Oke, lanjut lagi buat six piece tadi. Sebenarnya sih kelebihannya sih kalau yang gua rasanya napasnya lebih panjang, itu yang pertama. Yang kedua top speednya nambah pastinya, terus giginya jadi lebih nambah, itu yang ketiga. Dan direkomendasi kalau kalian tuh udah ganti gear yang lebih besar sama gear lebih kecil, kalau kalian mau ngejar akselerasi, itu gua saranin pasang 6 speed untuk yang R15. Tapi R15 yang lama ya, bukan R15 baru yang VVA ya, yang V3. Cuma kelemahannya dari dari 6 speed R15 kan karena mungkin settingan dari fictionnya yang khusus cuma 5 speed saja. Jadi itu untuk kalau udah masuk 5 ke 6 nya itu jadi dia tarikannya lebih ngempos gitu, tarikan atasnya itu ngempos gitu. Itu yang dirasain dari gigi ke 5 ke 6. Makanya kalau setelah ganti itu mending langsung ganti gear belakangnya lebih besar. Gear belakang aja ya lebih besar, sama gear depan ya boleh distandarin punyanya Fiction atau dinaikin sedikit buat top speednya lebih nambah sedikit lah. Seperti itu. Gua dulu pak. Enak aja nyalip-nyalip. Sabar atuh, lagi macet. Itu sih yang pertama. Yang kedua apa ya, sebenarnya sih ya kelemahannya cuma itu aja sih, jadinya trek lebih ngempos aja. Jadi ya kalau treknya sih ya ganti gear belakang aja sih, ganti gear belakangnya, gear belakang bila perlu. Kalau kopling ya boleh diganti lah jadi kopling racing atau sekalian kampas koplingnya juga, sama rantainya aja sih. Itu jadinya biar nggak ngempos banget lah gitu. Lebih bagus lagi kalau mau akselerasinya ditambahin lagi, gear depannya juga dikecilin. Cuma ya takutnya top speednya juga nurun banget dan nggak ngaruh banyak sebenarnya. Seperti itu aduh gila, kayak gua sebutin deh. Sebenarnya sih ini macetnya gara-gara delman sih sebenarnya. Kalau gua sih ya, menurut gua sih itu sih. Kalau di Bandung pasangnya di mana gitu? Di Bandung sih saya lebih percaya kepada Sentra Tunggal Motor. Itu kalau di Bandung itu ada di Patiukur. Itu adalah bengkel resmi dari Yamaha-nya sendiri. Ya nanti saya cantumin di video atau di deskripsi juga. Nah untuk belinya sih ya itu sih gua belinya di daerah Demak gitu. Itu gua beli di Shopee sih, harganya 950 ribuan. Itu belum termasuk ongkir juga. Dan untuk harga pasangnya sih karena gue sekalian ganti piston juga. Ada nih mah nyalip wae. Gak sabar wae, sabar ngacet tuh. Emang kebiasaan sih kalau orang sini ya, kalau nyalip mah udah yang penting kosong, hajarkan aja gitu. Aduh, terus habis itu selipin aja. Ya sabar aja deh.
Ya, oke. Ini sih nanti gue lanjutin aja ya, karena udah mau nyampe sih. Ada. Is. Iya Pak. Ada. Sip. Pak, punten Pak. Ya kasih yuk. Ya, makasih ya Pak. Oke. Tuh tukang parkirnya baik banget sih. Tadi itu gue kasih lebih, cuma adanya 2000 sih. Iya, gue tadi sudah cari barangnya nggak ada sih. Emang lagi agak susah sih cari spare part sekarang, karena kan lagi pandemi gini. Oh ya, tadi gue lanjutin ya, kalau untuk pasangnya, kalau di Bandung sih biasanya saya di Sentra Tunggal Motor itu di daerah mana ya, di daerah di Pati Ukur, seberangnya kampus apa ya itu, seberangnya kampus ITHB. Nah itu terima kalau untuk pasang 6 speednya si R15 atau rasio 6 giginya R15, karena ada salah satu salah satu mekaniknya yang bisa gitu masangnya. Cuma untuk presnya sih saya tambahin ke mekaniknya, karena presnya sih di bengkel luar sih gitu. Jadi itu lumayan banget sih kalau untuk bengkel itu sih, gua rekomendasi untuk di Bandung salah satunya. Selain yang di Soekarno Hatta itu saya lupa ya di mana ya, soalnya ada 3. Nih sumpah macetnya berantakan banget sih. Terus belinya sih nanti saya cantumin di bawah. Dan part-part apa aja sih yang biasanya untuk 6 speednya, kalau saya rekomendasiin biasanya harus ganti oli, terus radiator juga harus diganti, karena kan bongkar mesin kan itu juga waktunya nggak terlalu lama. Kalau tadi di Yamaha karena bengkel resmi ya dan banyak yang servis, jadinya ya saya sih ini paling cepet sih sekitar berapa hari ya, saya taruh ke hari Sabtu ya, sekitar 4 hari lah, ada 4 hari 5 hari ya kan, dijanjiin seminggu, cuma ini lebih cepat dari biasanya. Itu gua rekomendasiin banget sih untuk bengkel itu, karena pelayanannya juga udah bagus. Dari awal sih saya juga seneng gitu ke bengkel itu. Cuma ya mungkin sekarang ini ya agak sedikit berkurang sih pelayanannya. Cuma kalau kata gue sih masih good kalau untuk di Pati Ukur, Sentra Tunggal Motor, bengkel resmi Yamaha. Nah itu di situ. Nanti saya cantumin di video untuk alamat dan Google Maps-nya, dan link Google Maps-nya nanti saya cantumin juga di deskripsi. Biasanya itu belinya juga nanti saya cantumin juga di deskripsi. Sama olinya sih saya tetap pakai Eneos ya, karena entah kenapa gue lebih enak sih kalau Eneos, karena harganya sekarang lebih terjangkau daripada saya beli Motul, harganya mahal dan kualitasnya juga 11-12 sama Motul sebenarnya untuk Eneos sendiri. Ya gue harap sih Motul bisa punya pabrik di Indonesia, jadi bisa menekan harga. Jadi ya bisa 50-60 lah untuk ester 1000 berapa ya, saya lupa, 1300 atau 1500 gitu sih. Ya sabar atau Pak, motor masih super fit beraninya nyalip. Aduh, aku juga lagi nyalip juga susah ini, motor gede. Aduh, banyak sih yang nggak sabaran sih, nyalipnya juga nggak terlalu ini banget sih. Tapi nggak apa-apa lah, saya emang pengen riding santai aja sih. Gak sih, nanti untuk tes top speednya sih ya mungkin
besok ya subuh atau pas San Mori aja. Semoga besok gak hujan. Tadi sih pengennya pagi tadi sih, cuma hujan tadi paginya. Ya paling nanti kalau ada kesempatan sih pengen gua nyoba sih, karena gua pengen ke sentra Anugerah Motor juga gitu. Ya bukan pengen ganti rugi ya, pengen apa ya, tapi sebenarnya sih tadi bagus sih, gak ada kendala juga sih sebenarnya, cuma ya karena selip aja settingan kopling guanya aja, jadi ya agak selip-selip dikit lah. Gitu. Udah sih gua nggak kecewa lah kalau di bengkel itu. Makin rame aja sih kalau udah Bandung, padahal masih pandemi gini. Aduh, sorry. Aduh, macet tau gitu maka sentra Anugerah Motor. Tapi semoga aja nggak lagi istirahat lah ya. Aduh. Udah sih paling itu aja sih kalau dari gua. Jangan lupa subscribe dan like video ini bila kalian suka. Share juga ke teman-teman Anda, ke kerabat Anda juga. Jangan lupa follow IG juga, Dramus dan Dramus Shop juga. Cek-cek juga barang-barang yang ada di Dramus Workshop juga. Aduh, santai, aduh. Ya maju dulu lah, jangan dibel-bel. Kebiasaan deh, lagi mau belok dimaju-majuin. Nah, ya gimana nggak mau lewat, disempitin terus. Emang dasar mobil ini. Ya sabar aja, gue pengen riding santai aja sebenarnya. Tadi cuma ya mungkin karena terbawa susah jadi pengen ngebut. Cuma ya kalau gue sih biasanya kalau ngebut ya kalau orang begini gue susah untuk ngebutnya sama nyalipnya. Belum berhasil. Gila, nggak lihat sen, mantap. Spion, aduh, spion bapak, spion, aduh. Supaya, aduh ini udah akinya kayaknya, udah baru nyala lagi, baru kayak gini udah nyala. Aduh, nggak lihat spion sih. Emang nggak sabaran sih itu tadi Pajero, ada mobil tadi mau lewat dikit juga nggak sabaran dipepet-pepetin, aneh. Pengen dinabrak itu. Ya macet mas sabar tuh. Kok jadi bawa emosi ya? Aduh, udah mau ending ya. Udahlah, sekian dulu teh videonya. Nanti untuk tesnya nantilah saya coba iseng-iseng siang-siang. Oke, see you. Selamat aspal bakar.